orang yang sudah tahu kebenaran, suatu jabatan dalam umat Israel yang penting perannya, tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat kalau zaman perjanjian lama. Berarti kalau katong imam ini berarti orang-orang yang tahu firman, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu tentang Tuhan. Tapi katong lihat dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam sini, imam ini di ayat 31 bilang, imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Ini orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak melakukan kebenaran. Dia tidak melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Walaupun dia sudah tahu tentang Yesus Kristus, dia sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Itu tokoh yang pertama, yaitu imam. Yang kedua di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan tokoh orang Lewi di ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini juga sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, luar binasa maksudnya. Apa kalau katong bicara orang Lewi ini, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan ibadah di bait suci. Berarti orang-orang yang kalau katong baca di Perjanjian Lama, orang Lewi, imam itu orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang memegang hukum Taurat. Tapi kalau kita lihat di perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, tokoh orang Lewi ini, dia tidak melakukan kebenaran, saudara. Dia melewati orang yang sudah susah. Yang di ayat 30 tadi adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi dia sudah melihat orang yang susah, orang yang sengsara, yang sudah setengah mati. Tapi dalam perumpamaan ini bilang bahwa orang Lewi ini juga melewati dia. Jadi imam melewati orang itu, melewati orang yang susah yang pertama. Yang kedua, orang Lewi juga melewati orang yang susah itu. Lalu tokoh yang ketiga yaitu orang Samaria. Saudara, ini sesuatu yang merupakan pukulan bagi ketong. Karena apa? Kalau ketong tahu orang Samaria itu orang yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu tentang hukum Taurat, yang tidak tahu tentang Tuhan. Tapi sangat luar biasa dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di sini. Di ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Orang yang tidak tahu kebenaran tetapi dia mampu untuk melakukan kebaikan. Dia punya hati tergerak oleh belas kasihan. Sementara tokoh yang pertama dan kedua tadi orang Lewi dan imam itu orang yang tahu Tuhan tapi tidak melakukan kebenaran. Sementara orang Samaria, orang yang tidak tahu tentang Tuhan, yang hidupnya tidak tahu firman, tidak tahu Taurat, tidak tahu hukum Taurat. Tetapi perumpamaan ini, Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang orang Samaria ini. Dia adalah orang yang melakukan kebaikan. Bahkan dia melakukan kebenaran karena dia melihat orang susah, dia bisa menolong. Dan ini sebuah ajaran buat katong semua, teguran buat katong semua. Jangan katong seperti imam dan orang Lewi ini. Saudara maupun beta sendiri yang bawa kebenaran firman Tuhan. Katong orang-orang yang sudah banyak belajar tentang firman, sudah tahu tentang Tuhan, banyak baca firman Tuhan setiap hari 7 pasal, setiap hari saat teduh dengan pengajaran, tahu firman Tuhan. Tapi jangan katong ambil contoh di tokoh pertama dan kedua tadi, yaitu imam dan orang Lewi. Dorang adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tahu tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran. Mari katong belajar dari orang Samaria ini. Walaupun dia tidak tahu kebenaran, tapi dia mampu melakukan kebaikan. Bahkan di situ bilang di ayat yang terakhir, firman Tuhan bilang begitu, bahwa jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Bukan yang jadi contoh di sini adalah imam dan orang Lewi, tapi orang Samaria, orang yang tidak tahu kebenaran, tapi dia mampu melakukan kebenaran dan mampu melakukan kebaikan. Firman Tuhan, mari kita belajar sama-sama seperti ayat firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 31. Mari buka sama-sama di dalam Markus 10 ayat 31. Markus pasal 10 ayat ke-31. Firman Tuhan katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Jadi jangan sampai ketemu orang-orang bersaudara dan juga beta, kita semua yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, lahir dari Kristen, tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak diselamatkan, tak menikmati neraka, bukan menikmati surga dalam hari-hari kita. Dalam Matius 3 ayat 10 juga katakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ini. Mari kita sama-sama bertobat. Saya yang menyampaikan maupun saudara yang mendengarkan. Mari kita sama-sama bertobat, memperbaiki diri, belajar hidup dalam kebenaran. Dalam Amsal 3 ayat 27 katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima padahal engkau mampu melakukannya. Mari kita melakukan kebaikan, berbagi kebaikan dalam kebenaran, sebab itulah yang Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertobat, Roh Kudus mampukan kita, supaya kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan, mau berbagi kebaikan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan yang singkat malam hari ini, saya kembalikan kepada hambanya akan hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan untuk kita semua mengajarkan kita tentang belajar dari seorang Samaria. Kita bersyukur supaya kita bersyukur karena Tuhan sementara terus mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa harus melihat apakah kita mengenal atau kita mengenal atau tidak orang-orang di sekeliling kita, tetapi sungguh-sungguh bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan.